Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. PPKM bukan berarti berhenti dari kegiatan. PPKM tak menyurutkan kita dalam melakukan aktivitas meski dalam keadaan yang serba terbatas. Perkenalkan, saya Eni Setiawati, mahasiswa PPG dalam Jabatan Angkatan 1 tahun 2021 Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Pada hari ini, tanggal 19 Juli tahun 2021, melaksanakan kegiatan praktik UKIN di SMK Adipura Magelang dengan materi surat lamaran pekerjaan, mengambil KD, mengidentifikasi isi dan sistematika surat lamaran pekerjaan. Pada pembelajaran kali ini, saya melaksanakan pembelajaran secara daring. Untuk lebih lengkapnya kegiatan saya, mari ikuti kegiatan saya. Anak-anak semua sudah siap untuk belajar hari ini ya? Ya, Bu. Baiklah, untuk mengawali pembelajaran hari ini, Bu Eni lihat dari kehadiran peserta didik terlebih dahulu di Google Meet. Di sini ada 5 siswa yang hadir. Mungkin yang lain ini belum masuk karena kendala internet ya. Yang masuk ini pun sepertinya ada kendala internet juga, karena Bu Eni lihat di layar Bu Eni itu yang muncul gambar berganti bisa bersama-sama. Tapi tidak apa-apa ya, mudah-mudahan nanti bisa berjalan dengan baik ya untuk kegiatan hari ini ya. Tolong yang belum membuka kamera bisa dibuka kameranya. Kita akan memulai pembelajaran dengan berdoa kepada Allah. Yuk, salah satu memimpin berdoa. Alfian ya, sekarang memimpin berdoa, silakan Alfian. Siap, gerak. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita memulai pembelajaran di kelas 12. Hari ini kita masuk pertama ya untuk materi pembelajaran di kelas 12. Bagaimana libur kalian kemarin? Baik-baik saja ya? Menyenangkan. Tidak menyenangkan sama sekali. Menyenangkan, Bu. Dan terkesan. Doa, bagaimana tidak menyenangkan? Karena tidak bisa kemana-mana ya? Ya, Bu. Harus berdiam diri di rumah. PPKM. PPKM begitu ya? Ya, walaupun begitu, tetapi kita tetap bersyukur ya, karena kita dihindarkan dari virus corona. Dan jangan lupa selalu patuhi protokol kesehatan. Ya, kalian sudah tahu protokol kesehatan itu apa saja. Dimulai dari sering kita cuci tangan, memakai masker, ya, itu diperhatikan. Nah, sekarang kalian sudah di kelas 12. Nah, ini kalian sudah melewati 2 tahun ya, pembelajaran. Artinya di sini tinggal sebentar lagi kalian melangkah untuk lulus ujian. Ujian kalian setelah lulus apa nantinya? Mencari pekerjaan. Mencari pekerjaan. Sairda? Cari pengalaman. Nah, cari pengalaman. Cari pekerjaan yang sesuai di bidangnya. Ya, mencari pekerjaan yang sesuai ya. Nah, karena kalian tujuan masuk di sekolah SMK itu begitu lulus kalian bisa bekerja. Itu kan harapannya? Iya. Ya, kalau menjawab mikrofonnya dibuka. Seperti halnya pada saat ini, materi yang akan kita pelajari itu nanti juga memiliki keterkaitan dengan tujuan kalian masuk di SMK ya, yaitu untuk bekerja. Materi kita hari ini itu adalah tentang membuat surat lamaran kerja.
Ada yang tahu apa itu surat lamaran kerja? Surat yang digunakan untuk melamar kerja atau melamar pekerjaan. Betul, Rofi. Ya, surat yang digunakan untuk melamar pekerjaan. Dari materi surat lamaran pekerjaan itu nanti kompetensi itu kalian capai itu paling tidak nanti kalian bisa menentukan isi dari surat lamaran pekerjaan. Sehingga nanti pada saat kalian ingin membuat surat lamaran, tahu isi apa yang akan kalian tulis di dalam surat tersebut. Terus yang kedua, itu adalah menentukan strukturnya. Ya, jadi menentukan struktur dari surat lamaran pekerjaan. Struktur itu apa toh? Ada yang bisa menjawab Bu Eni, struktur itu apa? Bagian-bagian dari surat yang dibuat tersebut. Iya. Bagian-bagian dari surat tersebut. Ada yang tahu strukturnya apa saja? Apa Banyak, yang pertama Bu. struktur dari surat lamaran kerja? Banyak. Yang pertama apa? Tempat dan tanggal penulisan. Oh iya, ada tempat dan tanggal penulisan. Nah, di situ kapan kalian membuat surat dan di mana kalian membuat surat. Ada yang bisa menyebutkan lagi? Saya, Bu. Ya, dibuka mikrofonnya. Ya, apa? Ya. Ah, Perihal atau topik yang dibuat. iya, perihal atau topik yang dibuat. Berarti kalau kita membuat surat lamaran pekerjaan, perihalnya apa? Melamar pekerjaan. Ya, melamar pekerjaan. Bagian lain apa? Membuat alamat yang tepat, Bu. Ya, membuat alamat. Kita akan menunjukkan surat lamaran pekerjaan tersebut. Itu jadi untuk sistematika surat lamaran pekerjaan, urutan-urutannya seperti apa. Kemudian tujuan yang ketiga, itu adalah kalian bisa membedakan surat lamaran pekerjaan itu berdasarkan isi dan struktur. Karena kita tahu bahwa surat lamaran pekerjaan itu berbeda-beda. Nanti akan Bu Eni jelaskan di dalam materinya. Perbedaannya di mana? Kok dikatakan surat lamaran pekerjaan itu berbeda-beda. Ya. Dari pemahaman awal yang kalian sampaikan tadi, nah, di sini Bu Eni mempunyai satu contoh surat lamaran pekerjaan. Nah, silakan kalian nanti sampaikan ya, isi dari surat lamaran pekerjaan itu apa, kemudian strukturnya apa. Sudah siap ya? Sudah siap melihat contohnya? Baik, Bu Eni tayangkan untuk contoh surat lamaran pekerjaannya. Ayo tetap semangat belajarnya, jangan kendor. Semangat, semangat. Oke, semangat. Bu Eni tampilkan dulu contoh suratnya. Sudah terlihat kan suratnya? Ya. Sudah. Sudah terlihat untuk surat lamaran pekerjaannya. Nah, di situ tadi kalian sudah menyampaikan pada awal pembelajaran tadi bahwa isi surat lamaran pekerjaan itu adalah, ayo, apa tadi ada yang masih ingat? Isinya apa surat lamaran pekerjaan tadi? Ayo, kalau menjawab mikrofonnya dibuka. Isinya? Isinya apa tadi? Tentang Isi surat itu diperoleh dari iklan. Ya, isi surat diperoleh misalnya dari iklan. Terus apa lagi? Pelamar menginginkan sebagai staf marketing. Ya, nah, di situ si pelamar itu menginginkan sebagai staf marketing. Ada isi yang lain dari surat ini, contoh surat ini? Sudah menemukan dua saja untuk isinya? Kalian melihat ini cursor Bu Eni yang di sini? Lihat tidak? Yang Bu Eni gerak-gerakkan cursornya. Ya, ada identitas pelamar. Ada identitas pelamar dalam isi surat lamaran pekerjaan. Di contoh surat ini terdiri atas apa saja identitas dari pelamar itu? Nama,
tempat tanggal lahir, pendidikan terakhir, alamat. Oh iya, betul itu. Jadi identitas dari pelamar itu isinya ada nama, tempat tanggal lahir, pendidikan terakhir, kemudian alamat. Ini di contoh surat yang pertama. Kemudian isi yang lain apa? Di sini ada Persyaratan yang diperlukan. ya, persyaratan yang diperlukan. Ada lampiran ya yang dilampirkan di sini. Ya. Misalnya ada daftar riwayat hidup, kemudian ada fotokopi ijazah dan sebagainya. Itu isinya. Ya, isi dari surat lamaran pekerjaan. Sekarang kita perhatikan yang kedua. Ya, contoh surat yang kedua. Silakan diperhatikan. Yang kedua itu adalah yang digabungkan. Sekarang diperhatikan perbedaannya antara yang digabungkan dengan yang tidak digabungkan tadi. Coba diperhatikan cursor yang Bu Eni tunjukkan. Kelihatan? Nah, tadi ada perbedaan tidak antara surat yang satu dan surat yang kedua? Ada. Ada. Di mana perbedanya? Di identitas. Nah, di identitas. Ya, nah, di identitas. Penulisannya pun juga berbeda. Ini nanti masalah penulisan dan sebagainya, itu nanti akan kita pelajari pada saat kita sampai di materi analisis. Nah, kita di sini baru membedakan isi dan sistematikanya saja, jadi belum sampai ke sana. Oke? Bisa dimengerti ya? Bisa dimengerti untuk contoh surat seperti ini? Bisa. Bisa. Perbedaan yang lain. Perbedaan yang lain. Contoh di sini yang Bu Eni kursornya, Bu Eni goyangkan, diperhatikan, terlihat tidak di bagian bawah ini? Ya, di bagian bawah itu ada tulisan apa? Lampiran. Ya, lampiran. Kalau surat yang pertama itu diletakkan di atas atau diisi, sementara untuk surat yang kedua ini adalah diletakkan di akhir, ya, setelah tanda tangan. Surat yang kedua ini itu merupakan surat dalam bentuk yang digabung dengan daftar riwayat. Bisa dipahami untuk materi yang Bu Eni sampaikan? Bisa. Bisa. Ini Bu Eni stop share dulu untuk contohnya. Nah, kemudian sekarang kalian coba terlebih dahulu dari LKPD yang nanti Bu Eni sampaikan. Untuk LKPD-nya, ini Bu Eni kirim dulu ya di WA grup. Nah, sudah terkirim ya untuk LKPD-nya. Sudah, Bu. Untuk mengerjakan soal LKPD ini, itu Bu Eni buat kelompok. Ya, Bu Eni buat kelompok. Dibuat menjadi 2 kelompok saja. Yaitu yang satu itu nanti Rofi dan Sairda. Ya. Terus kelompok 2 Alfian, Hasib dan Nawarigul. Siap ya? Sudah bisa dilihat untuk suratnya yang di LKPD. Di situ juga sudah ada petunjuk apa yang harus kalian kerjakan di dalam LKPD itu. Seperti tadi yang disampaikan di awal tadi, pada saat kalian mengidentifikasi contoh, ya, nah, di situ kalian diminta untuk menentukan isinya. Yang kedua, menentukan sistematika. Kemudian yang ketiga, perbedaannya apa dari kedua surat itu. Bisa dipahami ya? Nanti tugas itu kalian bisa kirim di WA tadi. Yang tadi sudah Bu Eni kirimkan di grup, nanti silakan hasil pekerjaannya difoto, kemudian dikirim ke WA. Oke? Siap, Bu. Bisa toh? Bisa. Insya Allah. Bu Eni beri waktu 10 menit. Ya. Cukup 10 menit untuk mengerjakan LKPD itu? 20 menit, Bu. Kali. Berapa? 15 menit?
Saya rasa 10 menit cukup, karena kita hanya menentukan. Wah, 30 menit ya, nanti habis waktu ini. Ya, waktunya 15 menit. Silakan dikerjakan untuk waktu 15 menit. Ada permasalahan dalam melaksanakan diskusi kelompoknya? Bir. Gimana Sairda, ada permasalahan dalam mengerjakan tugas kelompok? Catwiannya untuk menyampaikan itu hasil diskusi kelompoknya. Misalnya Sairda memberikan saran apa kepada Rofi, misalnya untuk isinya, atau mungkin Alfian, Hasib, itu bisa menggunakan chat WA. Rofi ada masalah? Ada kendala nggak dalam mengerjakan tugasnya? Ada, Bu. Ada. Apa kendalanya? Masalahnya apa, Rofi? Yang LKPD yang dikirim di WhatsApp, saya nggak punya aplikasinya buat buka. Yang LKPD-nya yang dikirim tidak bisa dibaca, tidak bisa dibuka. Ya. Ya. Sampai sama Bu Eni screenkan ya. Sama Bu Eni screenkan ya, supaya nanti kalian bisa mengerjakan. Ya, Bu, boleh. Ini Bu Eni kirim share screen-nya. Sudah terlihat ya suratnya? Ini surat yang pertama. Coba buka kamera. Bu Eni ingin melihat aktivitas kalian. Rofi, Sairda, Alfian, Hasib. Surat 1 sudah, sekarang surat 2 Bu Eni tunjukkan. Itu ya, surat 2-nya. Sudah selesai belum? Sudah selesai anak-anak untuk tugas LKPD-nya? Bagaimana, sudah selesai belum? Sudah saya kirim, Bu. Oh, sudah, Bu. Saya kirim juga, Bu. Ya, Bu Eni lihat dulu. Di WA grup ya, WA grup kelas sebentar. Bu Eni lihat dulu. Berarti suratnya ini sudah, Bu Eni hentikan presentasinya. Coba Bu Eni lihat di WA. Ya, ini tugasnya Rofi. Yang atas tugas siapa ini yang atas? Dari Kulo, Bu. Yan. Oh, ya yang atas kelompoknya Alfian. Baiklah, tugas sudah dikirimkan. Sekarang coba dibacakan terlebih dahulu dari kelompok 1 ya. Rofi, silakan dibacakan terlebih dahulu hasil kerja kelompoknya. Nanti apabila ada kekurangan bisa dilengkapi. Misalnya untuk kelompok 2, ya, kelompok 2 itu menyebutkan apa untuk pekerjaan di LKPD-nya. Nah, silakan Rofi dibacakan dulu untuk hasil LKPD-nya. Isi LKPD, isi dari surat itu, informasi atas dasar inisiatif sendiri. Ya toh, Bu? Ya, terus? Isinya mengajukan lamaran kerja tanpa menyantumkan posisi, tematika, tempat dan tanggal penulisan. Bandar Lampung 15 Juli 2021. Alamat yang dituju. Yang terhormat HRD PT Traveloka Group. Salam pembuka dengan hormat penutup. Demikian untuk menjadikan periksa, kemudian tanda tangan dan nama terang. Ya, baiklah, itu hasil presentasi dari kelompok Rofi. Halo untuk kelompoknya Alfian. Iya, halo. Ya, ada tanggapan dari yang disampaikan kelompoknya Rofi? Tidak ada sepertinya, Bu. Oh, tidak ada. Berarti setuju dengan pendapat dari kelompok Rofi? Setuju sangat, Bu. Setuju sangat. Untuk perbedaannya, bagaimana perbedaan dari kedua surat tadi di LKPD? Kelompoknya Hasib tadi menemukan apa perbedaannya? Ajeng dijawab Alfian, Bu. Oh, Ajeng dijawab Alfian. Alfian, perbedaannya tadi apa antara surat 1 dan surat 2 tadi? Ada di identitas, Bu. Di apa? Identitas. Nah, di identitas. Di identitasnya seperti apa untuk surat yang kedua? Mencantumkan riwayat hidup, Bu. Mencantumkan riwayat hidup. Nanti. Terus ada lagi perbedaannya? Mboten enten, Bu. Oh, mboten enten. Ada promosi kualifikasi pelamar. Oh iya, ada promosi kualifikasi pelamar. Nah itu, jadi untuk kegiatan kelompok ini kan kita bisa saling melengkapi ya. Jadi kan misalnya kita tidak tahu, kemudian kelompok lain tahu. Nah sehingga di situ nanti ada kesepakatan ya di dalam
jawaban ya, di dalam jawaban dari tugas yang sudah diberikan. Bisa dimengerti? Bisa. Ya. Nah, jadi untuk memperjelas dari materi ini Bu Eni akan sampaikan penjelasan dari materi itu, sehingga nanti itu akan tambah lagi. Yang nanti pada saat kalian akan membuat surat lamaran pekerjaan itu tahu betul, oh begini toh surat lamaran pekerjaan. Mohon diperhatikan ya untuk materinya. Bu Eni share dulu materinya. Sudah terlihat ya. Tadi untuk ya materi pokoknya tentang menulis surat lamaran pekerjaan. Tadi untuk indikatornya sudah Bu Eni sampaikan di awal tadi ya. Jadi untuk indikatornya adalah mengidentifikasi isi dan sistematika dari surat lamaran pekerjaan. Tujuannya tadi juga sudah Bu Eni sampaikan, menentukan isi surat, kemudian menentukan sistematika dan membedakan. Kemudian dari tujuan itu, tujuan kalian bisa membuat surat, bisa menentukan isinya, ya, bisa menentukan sistematikanya, itu ada manfaatnya. Manfaat kalian dari mempelajari materi ini itu adalah mengetahui isi dan sistematika surat lamaran pekerjaan, sehingga kalian nantinya itu dapat membuat surat lamaran pekerjaan dengan benar sesuai dengan kaidah penulisan surat. Tadi di pemahaman awal itu kalian juga sudah menyebutkan apa toh surat lamaran pekerjaan. Jadi surat lamaran pekerjaan itu merupakan salah satu jenis surat, tapi di sini jenis surat yang sifatnya resmi, walaupun surat pribadi, ya, digunakan untuk mengajukan lamaran pekerjaan kepada instansi atau lembaga. Jadi ini adalah pengajuan. Sehingga apabila kita mengajukan surat lamaran pekerjaan, itu artinya surat itu adalah sebagai wakil atau duta dari diri kita. Maka di sini dalam menuliskan isi surat lamaran pekerjaan, itu diusahakan isinya itu adalah menggambarkan keinginan si pelamar. Pelamar itu ingin melamar pekerjaan untuk posisi apa? Karena di situ itu nantinya bisa menjadi referensi bagi perusahaan. Ini orang yang melamar kerja itu benar-benar punya keinginan atau tidak, punya pendirian atau tidak. Karena dengan kita mencantumkan posisi, berarti kan di situ kita sudah punya pendirian. Oh, saya melamar kerja di bidang ini. Berarti bukan hanya saya melamar pekerjaan di perusahaan yang Bapak pimpin. Kalau di situ masih belum spesifik kita di dalam melamar kerja. Kemudian isi yang kedua, itu adalah menunjukkan dari mana informasi lowongan kerja itu diperoleh oleh calon pelamar. Nah, kalau di sini Bu Eni mengelompokkan ya, informasi lowongan kerja itu bisa diperoleh dari iklan, dari pengumuman, informasi teman, kerjasama dengan lembaga tertentu, serta inisiatif sendiri. Dari iklan misalnya, kita melihat iklan di surat kabar, di koran, dan sebagainya, ada lowongan kerja. Kemudian kita membuat surat lamaran pekerjaan. Sumber informasi ini itu bisa terlihat di kalimat pembuka surat. Nah, seperti tadi kan, kalian dalam mengerjakan LKPD, itu ada surat yang dibuat karena inisiatif sendiri. Ada yang dibuat karena melihat pengumuman. Kemudian materi yang kedua, selain isi surat, itu adalah tentang sistematika surat. Sistematika atau urutan-urutan di dalam membuat surat lamaran kerja. Mungkin kalau kalian pernah melihat ya, surat yang sifatnya resmi dari instansi dan sebagainya, itu nanti sistematikanya berbeda dengan surat lamaran kerja. Karena di sini kita fokus ke dalam surat lamaran kerja, maka yang kita bahas sekarang itu adalah tentang sistematika surat lamaran pekerjaan. Untuk yang pertama kita tuliskan, itu adalah tempat dan tanggal penulisan surat. Artinya apa di sini? Tempat kalian berada. Misalnya Magelang, karena tempat tinggal kalian adalah Magelang. Kemudian dikasih tanda koma, baru tanggal surat. Nah, dalam menulis tanggal surat itu harus lengkap, yaitu tanggal misalnya 12 Juli 2021. Kemudian yang kedua, perihal. Ya,
Padahal di sini bisa dituliskan atau melamar kerja. Alamat surat yang ketiga. Berarti di sini adalah alamat yang dituju. Biasanya dalam menulis surat lamaran pekerjaan, antara alamat yang dituju dengan alamat yang nanti kita tuliskan di amplop itu berbeda. Kalau alamat surat yang kita tuliskan di dalam surat itu tidak menggunakan kata kepada, jadi langsung YTH. Sementara kalau kita tuliskan di amplop untuk pengiriman surat itu menggunakan kata kepada. Yang keempat, salam pembuka. Untuk salam pembuka, karena surat lamaran pekerjaan itu adalah merupakan surat resmi, maka di sini dalam menuliskannya pun itu harus menggunakan bahasa yang resmi. Untuk salam pembuka, di surat lamaran pekerjaan itu adalah menggunakan kata dengan hormat, D-nya huruf besar, hanya huruf kecil diikuti dengan tanda koma. Kemudian yang kelima ada pembuka surat. 6 ada tujuan dari surat lamaran pekerjaan itu dibuat. Ya, tujuannya apa? Tadi misalnya si pelamar menginginkan posisi menjadi marketing, menjadi accounting, menjadi manajer, dan sebagainya. Kemudian yang ketujuh adalah identitas dari pelamar itu sendiri. Dalam menuliskan identitas pun, itu nanti di dalam tekniknya berbeda. Itu nanti akan kita pelajari pada saat kita menganalisis. Kemudian yang kedelapan adalah penutup surat. Penutup surat atau kalimat penutupnya. Biasanya di sini untuk penutup surat lamaran pekerjaan, itu kita tidak boleh menggunakan kata Anda atau saudara, karena di situ dirasa kurang hormat, kurang menghormati orang yang kita kirimi surat. Tetapi kita menggunakan kata sapaan Bapak atau Ibu. Itu untuk kalimat penutup suratnya. Misalnya, atas perhatian Bapak, saya ucapkan terima kasih. Jangan menggunakan kata saya, atas perhatian Bapak, saya mengucapkan terima kasih banyak. Itu tidak benar di dalam menulis surat. Karena sebuah kata atau ucapan itu tidak bisa diukur dengan banyak atau sedikit. Ucapan terima kasih yang maksudnya di sini ada. Kemudian untuk sistematika yang nomor 9 itu adalah tanda tangan dan nama terang. Jadi ada tanda tangan dan nama terang dari si pelamar. Jangan sampai nanti di dalam melamar pekerjaan itu tidak ada tanda tangan dan nama terang. Sebagai tambahan dari materi kita yang Bu Eni sampaikan ini, bahwa perlu kalian ketahui, di dalam menulis surat lamaran pekerjaan itu bisa menggunakan dua teknik. Teknik yang pertama itu adalah surat dibuat itu terpisah dengan daftar riwayat hidup. Kemudian teknik yang kedua itu adalah surat digabung dengan daftar riwayat hidup. Seperti yang tadi sudah Bu Eni contohkan di dalam contoh yang pertama dan LKPD. Itu untuk materinya, isi dan sistematika surat kaitannya dengan identifikasi surat lamaran pekerjaan. Ada pertanyaan? Tidak. Ada pertanyaan? Tidak. Sudah jelas? Sudah. Nah, berarti besok kalau kalian diminta untuk menulis surat lamaran pekerjaan sudah bisa ya? Ya. Siap. Ya. Nah, di sini untuk yang awal itu kaitannya dengan isi dan sistematikanya kalian sudah paham. Nanti untuk teknik penulisannya itu akan Bu Eni sampaikan pada pertemuan yang akan datang. Baiklah, kalau materi hari ini kalian sudah memahami, sudah jelas dengan materi yang Bu Eni sampaikan. Untuk selanjutnya, kaitannya dengan pemahaman kalian dalam menerima materi hari ini, itu bisa terukur, maka Bu Eni akan memberikan evaluasi. Evaluasinya masalah apa, Bu? Nah, misalnya kalian tanya seperti itu. Nah, berarti evaluasi yang Bu Eni sampaikan itu adalah evaluasi yang ada kaitannya dengan tujuan tadi. Berarti tadi kita menentukan 3 tujuan, ya, menentukan 3 tujuan di dalam pembelajaran hari ini. Artinya evaluasi yang nanti Bu Eni berikan itu kalian harus terukur dengan 3 tujuan tadi. Yang pertama tujuannya adalah tadi tentang apa? Ayo, tujuan pertama tadi tentang apa? Yang sudah kalian kerjakan tadi, menentukan apanya? Buat lamaran pekerjaan. Sebelum kita membuat loh, tadi kan kita diberikan contoh ya, kita belum membuat sampai ke suratnya.
baru contohnya saja. Berarti tadi kan kita mengidentifikasi, yang diidentifikasi pertama apa? Gitu. Mengidentifikasi surat. Ya, mengidentifikasi surat itu terkait dengan isinya. Yang pertama. Kemudian yang kedua, sistematikanya. Mencari struktur. Ya, mencari struktur. Kemudian yang ketiga itu terkait dengan perbedaan. Ya, perbedaan. Jadi di situ membedakan dua surat. Berarti di sini yang membedakan itu sudah advent ya, advent dari materi yang identifikasi. Artinya kalian nantinya mampu membedakan dari dua surat yang berbeda. Letak perbedaannya di mana? Tadi sudah kalian temukan di dalam contoh ya, ada perbedaan yang satu, ternyata di dalam identitas itu berbeda antara surat yang satu dengan surat yang lain. Kemudian di dalam kalimat pembuka juga berbeda. Nawarikul, kenapa raise hand? Nawarikul mau bertanya? Kepencet itu, Bu. Oh, kepencet ya. Saya kira mau bertanya. Bu, saya belum paham materinya. Saya kira seperti itu ya. Ternyata hanya kepencet saja ya. Nggak apa-apa. Jadi itu evaluasinya nanti ada 3 itu. Kemudian karena waktu kita itu yang terbatas, evaluasi tidak bisa kita laksanakan pada GMAT ini. Nah, untuk soal evaluasi itu sudah Bu Eni sampaikan di Google Classroom-nya ya. Sudah buka Google Classroom-nya? Nanti dibuka Google Classroom-nya. Itu sudah Bu Eni masukkan di Google Classroom di kelas. Rofi mungkin sudah membuka tadi ya? Sudah. Di tugas kelas. Nah, di situ Bu Eni tidak istilahnya tidak mengekang kalian. Artinya harus saat ini selesai, itu tidak. Tapi paling tidak hari ini. Nah, mungkin sampai nanti sore ya. Bu Eni terima untuk tugasnya. Sairda, Rofi, Alfian, Hasib, Nawarikul, bisa dipahami ya yang Bu Eni sampaikan? Malah tertawa. Bisa dipahami ya? Jadi tolong nanti bagaimana? Jadi tolong untuk tugas evaluasinya dikerjakan supaya kalian nanti lebih paham lagi ya, di dalam materi surat lamaran kerja ini. Kalau kalian paham, kalian nanti bisa membuat, Bu Eni senang. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, mungkin untuk pembelajaran hari ini cukup. Dan jangan lupa nanti tugasnya. Jangan sampai rumah terus tidur saja. Ya, tugasnya dikerjakan. Ya. Kita simpulkan terlebih dahulu. Jadi simpulannya apa tadi? Kita mempelajari, mengidentifikasi surat lamaran pekerjaan itu. Ayo, bisa kalian sampaikan katanya dengan materi yang sudah kalian pelajari hari ini. Bisa menyimpulkan isi dari suatu surat lamaran. Ya, Rofi bisa menyimpulkan isi dari surat lamaran pekerjaan yang sudah dibaca. Terus Sairda, tadi sudah ada satu kesimpulan. Bu Eni tambahkan untuk kesimpulannya. Jadi materi yang kita pelajari tadi itu adalah bagaimana kita menentukan isi surat lamaran pekerjaan. Ya, isinya dari mana? Informasinya dari mana? Isinya tentang apa? Yang ditulis di dalamnya itu apa saja? Kemudian yang kedua, urutan-urutannya. Jadi urutannya seperti apa tuh surat lamaran pekerjaan itu? Dimulai dari urutan yang pertama, tempat dan tanggal pembuatan surat. Itu diusahakan. Ya, tanggal dan pembuatan surat itu yang benar di dalam menulis. Sampai terakhir itu adalah tentang tanda tangan dan nama peran. Kemudian surat lamaran pekerjaan itu ditulis dengan penuh percaya diri. Contohnya percaya diri apa? Ya tadi, dengan mencantumkan posisi yang diinginkan di dalam melamar kerja. Kemudian misalnya kalian punya keahlian tertentu, itu bisa dituliskan di dalam surat lamaran kerja. Berarti itu nanti sebagai promosi diri yang ada kaitannya dengan posisi yang dilamar di dalam membuat surat lamaran kerja tadi. Nah, kemudian yang ketiga, itu kalian nantinya bisa membedakan, ya. Jangan hanya, misalnya kalian akan membuat surat lamaran pekerjaan, lihat di internet, oh ini ada surat lamaran pekerjaan. Tetapi kalian harus lihat dulu, teknik membuatnya itu benar atau tidak. Kalau tidak benar, itu bagaimana nantinya? Nah, itu nanti kan kalau tidak benar, itu sudah menjadi pertimbangan. Pertimbangan dari siapa? Ya dari orang yang memerlukan tenaga kerja tadi, perusahaan. Kemudian
Nah, tambahan dari materi kita bahwa di dalam membuat surat lamaran pekerjaan, karena surat itu adalah merupakan duta dari diri kita pada orang lain, maka di sini nantinya silakan di dalam menulis surat lamaran pekerjaan itu ditulis, jika diketik ya diketik yang rapi, jika ditulis tangan yang rapi, jangan sampai nanti ada coretan, ada koreksian ya. Jadi ditulis dengan rapi. Karena kita menulis surat dengan rapi itu juga menunjukkan kepribadian dari diri si pelamar. Itu juga menjadi pertimbangan dari perusahaan nantinya di dalam menulis surat lamaran kerja. Itu ya untuk kesimpulan kita hari ini. Sudah bisa dipahami? Bisa, Bu. Nah, Insya Allah. dari refleksi kita hari ini, pembelajaran hari ini, atau yang sudah kalian terima dari pembelajaran kita hari ini? Tahu tentang cara-cara membuat surat lamaran yang benar dan baik. Oke. Ada lagi? Sip, Sairda. Ada lagi? Ketawa. Hasep apa Hasep yang diterima? Wah, Hasep tidak menerima apa-apa, Bu, gitu. Bisa ya? Pasti menerima ya dari apa yang sudah Beni sampaikan hari ini ya. Paling tidak kalian bisa tahu ya bagaimana toh surat lamaran pekerjaan itu. Sehingga sudah punya gambaran, besok kalian begitu lulus ingin melamar kerja, nah itu bisa membuat surat lamaran. Paham ya? Baiklah, untuk kegiatan hari ini kita akhiri. Dan kurang lebihnya Bu Eni minta maaf. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Kita di dalam kegiatan hari ini itu diberikan kebarokahan oleh Allah. Dan apa yang sudah kita pelajari itu bisa dimanfaat. Jadi ada kebermanfaatannya di dalam kita mempelajari suatu pelajaran. Yuk, dipimpin berdoa. Rofi ya. Padu, sabrak. Mulai. Berdoa selesai. Bu Eni akhiri, kurang lebihnya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, untuk pembelajaran besok kita melanjutkan materi tentang menganalisis surat lamaran pekerjaan. Disiapkan ya pertemuan yang kedua besok. Ya, Bu. Demikian kegiatan saya hari ini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.